mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sepanjang sejarah manusia
kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Haleluya. Masih semangat Super Youth? Masih. Mari sama-sama kita nyanyikan. La la la, la la la, la la la, la la Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sama dengan surga. Mari kita semua bertepuk tangan. Pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param, pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu,
Oke, kita mau ini ya guys, umumin dulu ada 3 iCare nih di gereja kita. Yang belum tahu mungkin iCare ini biasanya kalau kita sebut itu kayak komsel gitu ya teman-teman. Nah, tapi jangan malu-malu juga kalau kalian mau yang datang ke iCare ini. Dan ini beberapa listnya. Yang pertama ada iCare Sabtu yang ada di hari Selasa jam 7 di gereja. Terus misalnya kalau Selasa nggak bisa nih, ada hari Rabu, iCare Promedia jam 7:30 di gereja. Kemalaman lagi ada iCare for You jam 7 di gereja. Oke, next. Kita juga mau mengingatkan ada doa revival pada hari Kamis jam 7 di gereja. Mungkin buat teman-teman yang menantikan lawatan Tuhan yang mungkin, oh hari Sabtu lama ini kan. Kita ada doa revival yang ada di pertengahan minggu. Oke, next. Oke, jangan lupa juga ada kelas kam dimulai yang setelah ibadah. Buat kalian yang udah mendaftar jangan lupa join. Oke, terus ini ada mengisi form data ini. Aku mau panggil call a friend dulu ya. Jos, sini Jos. Sini Jos. Abang Jose. Ya, oke. Jadi teman-teman, tadi siapa yang waktu masuk udah dapet ini? Angkat tangan dong. Yang waktu masuk udah dapet ini siapa? Yang udah ngisi. Angkat tangan guys, jangan malu-malu, aku nggak nyokot kok. Aku udah ngisi. Yang udah ngisi. Oke, jadi teman-teman ini form data. Mungkin buat teman-teman sebelumnya udah pernah mengisi ini karena ini form digunakan untuk merekap data jemaat gereja. Nah, kenapa sih kok kalian diminta buat ngisi form ini lagi? Jadi adalah kita mau merekap ulang data teman-teman. Jadi buat mengupdate data, misal kalian ada yang pindah rumah, kan ini diisinya ada alamat lengkap dan nomor HP, tanggal lahir, nama lengkap. Nah, ini buat merekap data kembali sama kan ada form baptis Islam, apakah kalian udah baptis apa belum di gereja ini gitu. Terus di form bawahnya ada ministry di mana ini bidang-bidang pelayanan. Di atasnya ada tulisan teman-teman yang udah pelayanan. Ada yang udah pelayanan teman-teman? Angkat tangan yuk yang udah. Angkat tangan. Oke, yang udah pelayanan nih ada formnya. Sudah atau belum? Kalau sudah dicentang terus diisi. Kalian yang udah pelayanan masuk ke divisi pelayanan apa? Terus, misal kalian tertarik buat join ke divisi pelayanan lain atau mungkin yang belum pelayanan, mau pelayanan, kalian bingung di sini ada divisi pelayanan apa aja sih? Nah, di sini ada 3 guys. Yang pertama ada live media. Di live media ini ada multimedia, sound system, lighting, streaming, fotografi, dan videografi. Terus ada iPraise, ada WL singer, musisi, dan juga dancer. Dan yang ketiga ada asimilasi, yaitu asyar dan pengumuman. Kayak Koko yang tadi itu yang kepencet emot, itu dia pengumuman guys. Terus teman-teman yang di depan tadi itu namanya asyar. Nah, kalian mau tugas apa? Silahkan centang aja di sini. Nanti setelah keluar, sebelum kalian keluar dari gereja, formnya bisa dikumpulin lagi ke teman-teman asyar. Oke? Paham? Ngomong bareng-bareng tau, paham? Oke, udah ya guys, sesiku itu aja. Aku mau minum, dadah.
Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi form data karena gampang banget, simple banget, tinggal checklist doang. Oke, lanjut. Jangan lupa rapat pengurus setelah ibadah. Buat yang merasa dirinya pengurus, jangan balik dulu, kita rapat dulu. Lanjut. Oke, sekarang kita mau datang untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan hari yang baik ini Tuhan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan mempersembahkan separuh dari uang saku kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hati-Mu supaya dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nama Yesus, Juru Selamat, Tuhan dan Raja kita yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita, memberikan berkat, mencurahkan kasih buat kita semua. Dan kita anak-anaknya harus dengan sepenuh hati berserah dan melayani Dia. Malam ini aku mau ajak teman-teman buat sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji namanya bersama-sama di tempat ini, mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Dia. A thousand generations falling down in worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mari sama-sama nyanyikan. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, we sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we sing the song forever to the Lamb. Mari sama-sama sorakan. Let's sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, your name is the highest, your name
the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari deklarasikan iman kita. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. It's the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. We sing holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord
dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Kami undang Tuhan, Roh-Mu buat hadir malam hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami ada di dalam hati kami Tuhan. Kau tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang kudus, penyertaan-Mu yang mulia, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dan terus mengalir menemui setiap kami. We worship you Lord. Oh God, oh Jesus. Yeshua, holy. You are holy. Holy one. Holy one. There's no one else. There's no one else like you, Lord. Oh my God, the King, my Savior. We praise you, Lord. We worship you, oh God. Fill my heart with a passion for you, Lord. Come fill my heart. Come fill my heart. Yeshua, the greatest one, above everything, above everything. Yeshua, good, you have been so good to me. Oh, Jesus. Datang Roh Kudus,
Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan yang ada selalu buat kami Tuhan. Ada di hati kami yang terus bersama dengan kami, membimbing setiap jalan kami, menuntun setiap perjalanan kami Tuhan. Hingga kami sampai di titik ini Tuhan, di mana kami ingin lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Mengenal-Mu lebih lagi, lebih dalam di dalam lubuk hati kami Tuhan. Tak hanya tahu, tapi kami ingin pribadi-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Pribadi-Mu yang menjadi gambaran hidup kami Tuhan. Yang menjadi tuntunan dan sandaran hidup kami Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kami terus berserah, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Tak hanya sebagai anak-Mu Tuhan, kami ingin menjadi penyembah-Mu, kami ingin menjadi pelayan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Selama-lamanya dalam kehidupan kami, hanya satu nama yang akan kami sembah, yang akan kami tinggikan dan kami muliakan. Dan itu hanya nama-Mu Yesus, nama yang terajaib. Tiada nama lain yang lebih besar dan lebih dahsyat dari nama-Mu Tuhan. Mata kami Tuhan tertuju kepada-Mu dan hati kami terarah kepada-Mu Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa, terima kasih ya teman-teman. Saya boleh diundang lagi tempat ini untuk berbagi, untuk kita boleh belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Thank you buat teman-teman iPraise yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa, di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Teman-teman, ngomongin tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan itu gak ada habisnya, tuh ya. Setiap hari kita ngalami betapa luar biasanya Tuhan kita. Tema gereja kita bulan ini itu Get Change, gitu ya. Mengajak kita untuk berubah, pastinya berubah yang lebih baik lagi. Setiap manusia itu kan pengen setiap hari harusnya next level gitu ya, lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Termasuk dalam hal apa? Dalam pengenalan kita akan Tuhan. Harus lebih baik lagi. Kekristenan bukan sekedar tentang ke gereja, rajin ke gereja, absennya enggak pernah bolong gitu ya, pelayanan juga enggak sekedar on time, tapi malah in time, bukan sekedar itu. Tapi malam hari ini kita akan belajar lebih lagi, kita masuk lebih dalam lagi. Kekristenan itu seperti apa sih? Bagaimana melayani Tuhan? Saya kasih judul malam hari ini, melayani versus, apa teman-teman? Bisa baca sama-sama? Melayani versus sibuk pelayanan. Beda tipis ya. Siapa yang di sini sudah pelayanan? Tadi udah ditanya Jose kan? Banyak yang sudah pelayanan? Ambil bagian dari pelayanan? Boleh angkat tangan? Oh, hampir semua ya. 70-80% ya. Dari teman-teman 90% mungkin yang di belakang pelayanan semuanya. Nah, ngomongin pelayanan itu enggak ada yang salah teman-teman ya. Saya
di sini saya perbandingkan bukan berarti ada salah ada benar, bukan begitu ya. Pelayanan bagus, tolong digarisbawahi ya. Pelayanan itu bagus, tetapi apa yang kita mau belajar lebih malam hari ini? Pelayanan seperti apa? Melayani Tuhan yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Gitu ya. Nah, kita akan belajar dari satu kisah yang pasti teman-teman semua familiar tentang kisah ini, diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita akan baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Pendek perikop ini teman-teman, gitu ya. Dan sering dengar, tetapi malam hari ini kita akan kupas lebih lagi. Apa sih maksudnya? Tadi kan kita sepakat di awal ya, saya sudah bilang bahwa pelayanan itu bagus. Nah, kita mau masuk lebih dalam lagi ya, kita akan bayangin. Teman-teman, baca firman itu harus ditelan, dikunyah, ditelan, benar-benar dihayati. Jangan sambil lalu, kita akan miss terhadap 1-2 hal kalau kita hanya sekedar baca. Tapi kita coba pahami ya, coba kita masuk lebih dalam pada kejadian ini ya. Satu kali di situ Tuhan Yesus dan murid-muridnya habis pelayanan. Lalu dia sampai di kampungnya Marta dan Maria. Nah, di sana kita tahu ya, Tuhan itu dekat dengan keluarga ini ya, besti gitu ya, sohib. Nah, makanya pastinya diminta oleh Marta itu untuk mampir gitu ya. Ya mau dong gitu kan sama bestinya, ya oke-oke aja gitu ya. Lalu Marta mempersilahkan Tuhan untuk datang ke rumahnya. Pertanyaannya, kita bayangin ya, seseorang yang sangat dekat sama kita, sahabat, besti, orang yang kita nyaman sama dia datang ke rumah, lalu kita menjamu dia, sibuk cari makanan, terus bikin minuman, salah nggak teman-teman? Enggak, bagus kan? Itu kan bentuk pelayanan juga. Namanya orang tersayang datang bertamu, kita melayani dia. Enggak salah loh teman-teman ya. Nah, dia sibuk menjamu Tuhan, masak mungkin ya. Mungkin si Marta ini hobinya memasak, enggak kayak saya gitu, enggak suka masak gitu ya. Marta suka masak sehingga dia pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Wah, dia mungkin bikin kue, bikin masakan apa ya, macem-macem dia mempersiapkan buat Tuhan. Salah enggak? Enggak. Kan dia pengen kasih yang terbaik buat orang yang dia sayang. Enggak ada yang salah di sini. Sementara yang satunya Maria, dia cuma duduk dengerin Tuhan cerita. Aku tadi loh Maria, aku habis dari sini, aku pelayanan ini. Tahu nggak? Aku di sana tadi ketemu sama ini loh. Dan dalam bla 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 bla. Si Maria dengerin. Oh iya. Salah nggak? Enggak juga. Sama-sama menyenangkan, betul ya, make sense ya teman-teman ya, masukkan dulu ya, kita cerna sama-sama tentang kebenaran firman ini, make sense, semuanya enggak salah. Maria sebagai seorang sahabat dia dengerin, wah dia tadi habis dari sini, habis dari situ, oh iya dia melakukan perjalanan ini, oh tadi tahu enggak gitu ya, kalau sama Besti mungkin aku tadi di sana ketemu ini, aku tadi mampir ke sini, dengerin, asik. Sebagai seorang sahabat ini juga menyenangkan Maria karena dengerin dia. Si Marta juga menyenangkan karena pengen memberikan yang terbaik, menjamu yang terbaik untuk sahabatnya. Gak ada yang salah.
Tapi poinnya di mana? Kenapa kita sering dengar firman ini dan seolah ada sisi salah dan sisi yang benar, kan gitu ya teman-teman ya, sering kan dengar kisah ini, image-nya bahwa Maria yang paling benar gitu ya. Tapi kita akan belajar sama-sama. Apa masalahnya? Yang pertama adalah melayani Tuhan itu poinnya ini, jangan sampai kita habis waktu untuk pekerjaan Tuhan, tapi gak punya waktu untuk Tuhan. Pahami ya teman-teman ya. Tadi kita sudah sepakat di awal, pelayanan itu bagus banget ya. Karena panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melayani sesama, betul. Tetapi yang gak kalah penting, yang utama bagaimana kita bisa melayani dengan benar seperti maunya Tuhan, kita harus dengar dulu maunya Tuhan apa. Kenapa Marta seolah di kisah-kisahnya dinyatakan sepertinya salah? Karena apa? Karena ini loh poinnya. Dia sibuk terhadap pekerjaan Tuhan, tetapi dia lupa, dia nggak punya waktu buat Tuhannya. Dia habis waktu buat pekerjaan Tuhan, tapi nggak ada waktu buat Tuhan. Mari introspeksi diri. Firman ini sebelum dibagi ke teman-teman, firman ini berbicara kepada saya secara pribadi. Sudahkah kita punya hubungan yang intens sama Tuhan? Bagaimana kita bilang, aku melayani Engkau Tuhan, padahal hal ini tidak seperti yang Tuhan mau. Aku melayani A, B, C sampai Z Tuhan, aku gak pernah bolong. Hello, benarkah itu pelayanan yang Tuhan mau buat kamu lakukan untuk pekerjaannya? Belum tentu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita dengar. Kita punya waktu dulu buat Tuhan. Maka kita bisa ngerti pelayanan apa yang Tuhan mau kita kerjakan untuk dia. Kita ini melayani Tuhan kan teman-teman, ya kan? Melayani pekerjaan Tuhan. Artinya pekerjaan seperti apa yang Tuhan mau kita harus tahu dulu. Bagaimana kita bisa tahu pekerjaan yang Tuhan mau? Kita tanya sama yang pemberi pekerjaan, pemberi perintah. Bagaimana kita tanya, kita punya hubungan yang dekat dulu dengan dia. Kita punya waktu sama dia. Bagaimana saya bisa ngerti Abel itu memerintahkan apa ke saya kalau saya nggak tanya sama dia. Main pede aja, tabrak aja pokoknya. Oh kalau Abel tuh suka pasti seperti ini, pasti suka. Padahal saya belum tanya loh sama Abel, bener nggak? Dia mau saya lakukan itu enggak? Maka bisa salah. Poinnya di sini, bukan Marta salah. Apa yang dia lakukan baik. Tetapi dia enggak punya waktu buat Tuhan. Yang Tuhan mau saat itu adalah duduk dengar ceritanya. Bukan sibuk memasak. Makanya perikop ini sepertinya seolah membandingkan. Ini loh Maria. Yang Tuhan mau seperti Maria, dengar dulu maunya Tuhan. Ya, seberapa sih di antara kita yang sibuk pelayanan bagus, tetapi kita lupa apakah itu yang Tuhan mau? Seolah seringkali kita merasa bahwa ketika kita pelayanan, kita melakukan banyak hal buat gereja, kita orang paling benar, kita orang paling rohani, kita orang paling baik, kita orang paling hebat. Belum tentu teman-teman. Punyakah kita hubungan yang baik sama Tuhan? Punyakah kita waktu sama Tuhan? Itu yang penting. Itu yang utama. Akan menjadi nol, akan menjadi zong kalau kita pelayanan tapi kita enggak punya waktu sama sekali sama Tuhan. Maaf kalau kasar ya teman-teman, tapi ini firman ini luar biasa. Boleh mengubahkan kita malam hari ini, saya berharap setiap hati boleh diubahkan malam hari ini. Kita tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Punya waktu sama Tuhan.
punya hubungan sama Tuhan, bukan sekedar pelayanan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya waktu sama Tuhan, introspeksi ya. Di perjalanan pelayanan itu banyak sekali kerikil teman-teman. Kita bertemu sama orang, koordinator yang beda prinsip, beda bahasa, beda cara bersikap, crash, marah, gampang terluka, gampang sakit hati, gampang tersinggung. Kalau kondisi kita saat ini seperti itu, yuk mundur sejenak, diam sejenak. Sudahkah betul motivasi pelayananku? Apakah aku melayani ini karena aku mendengar suara Tuhan, Tuhan mau seperti ini, atau hanya egois aku aja supaya kelihatan? Maaf, mimbar itu satu tempat yang riskan antara pelayanan atau butuh pengakuan. Hati-hati. Ya, begitu orang dibilang, wah pelayananmu bagus, suaramu bagus. Secara manusia pasti akan, wow benar gak teman-teman? Pasti senang dong, senang. Saya aja kalau dipuji juga senang. Tapi be careful, hati-hati. Itu bisa bikin kita jatuh. Tapi berbeda ketika kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ketika kita dengar suara Tuhan, kita pasti akan berbeda cara pelayanan kita. Ketika kita mendengar, sering ngobrol sama Tuhan, tahu maunya Tuhan, pasti pelayanannya akan berbeda. Karena apa? Tujuan pelayanan kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk sesama, bukan untuk sekedar menyenangkan Pastor Septian, bukan. Pelayanan kita adalah untuk Tuhan, maka apapun respon mereka, respon teman-teman, respon koordinator tidak akan pernah membuat kita berubah dalam pelayanan. Tetap on fire, tetap semangat, pasti. Kalau itu dari Tuhan gak pernah salah. Tapi kalau itu cuman sekedar kita butuh pengakuan, butuh terlihat, butuh tampil aja, maka akan gampang untuk jatuh. Hati-hati ya, melayani Tuhan itu baik. Tapi tahu apa yang Tuhan mau engkau kerjakan untuk pelayanannya. Yang kedua, jangan salah motivasi. Ya, perhatikan ayat tadi dikatakan Marta itu kan sibuk. Bagus kan sebenarnya awalnya dia sibuk. Oh Tuhan datang, aku masak, aku bikin ini, aku bikin itu. Iblisnya datang. Aku capek-capek, si Maria malah di sana duduk. Wajar ya, perasaan manusia wajar. Lalu dia bilang, Tuhan, seolah gitu ya, saya bahasakan bahasa yang simpel. Tuhan tahu nggak? Aku tuh sibuk loh Tuhan mempersiapkan buat Tuhan. Aku lagi masak ini, aku bikin ini itu Tuhan, repot. Kok Tuhan lihat Maria gitu aja nggak? Tolong tuh Tuhan bilangin ke Maria suruh bantu aku. Kalau orang tulus melayani, dia nggak akan terpengaruh dengan sekeliling. Mau dia repot sendiri, dia akan lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Mau temennya enggak bantu ya, dalam pelayanan sering kan teman-teman kita ngerasa capek gitu ya. Sudah hektik dikejar target harus ini itu, temennya lihat nih kita lagi rempong, diem aja. Ngerasa itu kan bagian kamu, bukan aku. Ya udah kerjain aja sendiri. Panas. Ya, enak aja, lapor sama koordinator. Itu loh Mas, mau tahu aku lagi repot, malah diem aja. Jangan salah motivasi teman-teman. Kita melayani Tuhan, sekali lagi, apapun respon sekeliling, teman-teman sepelayanan, koordinator, bahkan even hamba Tuhannya juga salah dalam menilai kita, tetap maju. Kita melayani Tuhan. Orang mau bilang apa, orang mau respon apa, tetap maju terus pantang mundur.
enggak dihargai pun pekerjaan kita tetap maju. Karena kita melayani Tuhan. Jangan salah motivasi. Hati-hati ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah melayani itu dengan cinta. Lakukan dengan cinta. Nah, ini bagian yang menarik. Yang sudah punya pacar, senyum aja, nggak usah angkat tangan. Nah, teman-teman yang udah punya pacar atau pernah punya pacar deh ya, pernah punya pacar atau lagi deket sama seseorang. Nah, ngomongin cinta. Nah, kalau kita cinta sama orang atau yang udah pernah pacaran ya, Mas Septi kan udah married tuh. Nah, udah pernah pacaran. Kalau ngomongin kita lagi deket sama orang atau kita cinta sama seseorang, teman-teman, rasanya gimana? Pengen ngelakuin segalanya buat dia, benar nggak? Event itu beda, pribadinya kan beda nih cowok sama cewek, ya pribadinya beda. Tetapi kita bisa mentoleransi itu dengan sangat baik. Misal ya, ini cowoknya itu janjian jam 3. Jam 3 ya aku jemput gitu, molor. Soalnya pribadinya seringnya gitu, jam karet. Ya, datangnya jam 4. Ya udah, akan biasa aja. Menerima gitu. Sorry ya, aku tadi soalnya ini itu tuh alasan A sampai Z. Oh iya enggak apa-apa. Apalagi, beda apalagi. Pasti penerimaannya sangat luas. Toleransinya sangat besar. Ya enggak? Cinta itu kayak gitu loh, makanya bisa dibilang cinta itu buta ya kan. Maka membutakan segala hal, udah orangnya mungkin sebenarnya buat orang lain tuh nyebelin banget. Tapi karena aku cinta sama dia maka buat aku gak nyebelin sih. Ya kan, kalau cinta tuh kayak gitu loh teman-teman, toleransinya besar banget. Banyak perbedaan tetapi banyak juga penerimaan kita. Ya apa iya? Yang senyum berarti menyetujui ya. Nah sama, melayani Tuhan itu harus dengan cinta. Masalahnya seperti ini teman-teman. Tuhan itu kan gak kelihatan. Ya kan, butuh effort lebih untuk kita bisa mencintai pribadi yang gak kelihatan. Kalau physically pacar, itu ya, atau yang sudah punya istri, udah punya suami, istri, pacar gitu kelihatan. Gampang untuk melakukannya, untuk mempraktekannya. Tapi pribadi yang gak terlihat ini, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dari mana? Ya mendekat tadi. Dengan mendekat kita bisa merasakan cinta itu dan kita bisa mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan benar. Kalau kita cinta sama Tuhan, teman-teman, kembali kepada pelayanan. Teman sepelayanannya gak enak sekalipun, gak akan membuat kita lemah, gak akan membuat kita mundur. Karena apa? Cinta kita tuh sama Tuhan. Bukan sama pekerjaannya. Bukan sama orang-orang di sekeliling kita, tapi cintanya sama Tuhan, mati-matian sama Tuhan. Maka apapun yang terjadi gak pernah bikin kita mundur. Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita ngerasain cinta yang besar itu? Yang membuat kita toleransi terhadap banyak hal. Saya tahu, saya merasakan, saya bisa paham, pelayanan itu luar biasa, gesekannya banyak teman-teman, ya enggak? Banyak perbedaan, banyak hal yang enggak enak, banyak kebijakan yang enggak sesuai dengan kita, kan enggak bisa nurutin banyak kepala, ya kan teman-teman? Pasti ada yang merasa kecewa dengan setiap satu kebijakan, enggak nyaman. Banyak alasan untuk kita mundur. Banyak sekali alasan untuk kita enggak pelayanan lagi. Banyak sekali alasan.
Entah teman, entah kebijakan, entah koordinatornya, entah apanya, banyak teman-teman alasan. Tetapi kalau kita cinta sama Tuhan, gak akan bikin kita mundur. Saya ajak setiap kita untuk introspeksi diri. Miliki cinta itu kembali teman-teman. Mungkin dulu pernah ya ngerasain cinta mula-mula sama Tuhan. Rasanya pengen terus ketemu sama Tuhan. Saya yakin setiap kita pernah ada di fase itu. Yuk minta lagi sama Tuhan. Minta sama Tuhan cinta mula-mula itu. Yang luar biasa menggebu-gebu sehingga kita nggak ke distract dengan segala situasi di sekeliling kita yang nggak nyaman itu, yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nggak ada teman-teman, setiap gereja punya kekurangan, setiap hamba Tuhan punya kekurangan, setiap koordinator punya kekurangan. Teman-teman mau pindah dimanapun sama. Selama kita motivasinya belum benar, selama tujuan kita pelayanan belum benar, maka akan sama aja. Yuk, ubah cara berpikir kita, mindset kita, ubah. Miliki lagi cinta itu, miliki lagi itu, bangun itu, hubungan sama Tuhan. Ya, jangan sekedar pelayanan, tapi masuk lebih dalam lagi, kita dengar suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Teman-teman, kalau ngomongin peka dengan suara Tuhan sama seperti yang Maria lakukan ya. Kadang-kala ya teman-teman tuh cuma diem, atau saya sering lakukan gini. Kalau saya berangkat kerja, berangkat jemput anak-anak gitu ya. Ya udah disitulah momen saya ngobrol sama Tuhan. Gak terasa air mata itu ngalir aja. Kenapa? Kadang gini teman-teman, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita membuat kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita kan? Banyak sekali. Saya pernah kehilangan mamah. Mamah meninggal karena kanker. Waktu itu saya berdoa, pengennya sembuh kan gitu. Pengennya dapat mujizat. Tetapi jawabannya enggak. Waktu itu enggak ngerti maunya apa, maunya Tuhan apa. Tetapi di perjalanan waktu saya memahami, saya mengerti luar biasa Tuhan merangkai hidup saya. Ternyata ada satu rangkaian yang luar biasa. Saya melayani ini dulu mama, saya ingat kata-kata mama, belajar pelayanan, belajar ngomong di gereja. Mama tuh cuma simpel gitu loh. Saya itu dulu gak berani ngomong gitu. Di depan gitu tuh rasanya terus ngewel gitu. Udah gak keluar kata-kata sama sekali. Gak pernah punya gambaran untuk pelayanan yang di depan. Gak pernah kepikir. Karena itu buat saya momok. Berdiri di depan ngomong sama banyak orang itu momok buat saya. Tapi mama bilangnya seperti ini, simpel sih ya. Enggak rohani sih teman-teman, enggak rohani. Jadi mama cuma bilang belajarlah ngomong di gereja. Karena apa? Enggak pernah salah. Pasti dimaklumi. Belajarlah pelayanan di gereja. Enggak akan dimarahin kamu kalau salah. Ya udah, saya udah belajar. Saya pelayanan mengawalinya dengan jadi asisten di sekolah minggu. Terus habis itu pelayanan tamborin gitu ya. Terus pelayanan singer, saya pernah ceritakan ke teman-teman bahwa waktu itu singer ya saya cuman umi tok gitu ya. Karena enggak pede dengan suara gitu. Nah tanpa saya sadari ketika ya saya cuman melakukan itu karena saya ngerasa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Banyak sekali teman-teman, mungkin saya nggak bisa cerita secara detail ya, tetapi kebaikan Tuhan itu luar biasa membawa keluarga saya sampai hari ini.
Makanya saya bilang ke teman-teman, miliki cinta itu sama Tuhan. Miliki cinta itu, ayo bangun cinta itu sampai teman-teman nemuin benar-benar gak tergantikan. Pokoknya aku kalau gak Tuhan, enggak. Miliki cinta itu. Bangun hubungan teman-teman, bangun ngobrol sama Tuhan. Saya bilang tadi Tuhan gak kelihatan, butuh effort memang. Tapi ketika kita punya hubungan sering ngobrol, teman-teman akan ngalami kok. Buat saya dulu, saya nggak pernah kebayang bahwa saya dapat karunia bahasa roh. Saya nggak paham penyembahan tuh kayak apa ya. Tapi mengawalinya dengan apa? Melangkah dulu teman-teman. Ya cuman bisanya apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa terasa Tuhan itu bawa kepada teman-teman sampai di titik yang luar biasa. Bisa ngalami Tuhan, bisa penyembahan, bisa bahasa roh. Dan lain sebagainya tanpa terasa. Yuk miliki cinta itu teman-teman. Jangan sekedar pelayanan. Saya bilang, saya tekankan ini kepada teman-teman youth di tempat ini. Karena anak muda itu gampang sensi, karena saya pernah muda. Ya, dimarahin itu rasanya menjengkelkan. Gitu ya. Apalagi dimarahin di depan yang lain, itu juga nyebelin gitu ya. Nah, itu butuh kerendahan hati, teman-teman. Bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa rendah hati kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Maka Tuhan kasih kekuatan itu. Tapi kalau kita nggak pernah punya hubungan sama Tuhan, bagaimana Tuhan kasih kekuatan? Kita nggak pernah minta, kita nggak pernah ngobrol sama Tuhan, terus tiba-tiba ya, saya nggak pernah ngobrol sama Hugo, tiba-tiba Go minta uangnya dong. Ya Hugo mikir dong mau kasih uang ke saya, ya enggak? Bangun dulu hubungannya. Sampai cinta itu benar-benar luar biasa. Yuk layani Tuhan dengan cinta. Maka apapun yang terjadi teman-teman, gak akan pernah buat kita goyah. Anak muda di tempat ini itu jadi motor buat gereja. Garda terdepan. Kalau kita nggak kuat sebagai anak muda, bagaimana gereja ini? Kalau hubungan pribadi kita sama Tuhan itu enggak benar, bagaimana gereja mau benar? Gereja itu kan terdiri dari pribadi-pribadi. Kalau pribadinya belum punya hubungan yang intens sama Tuhan, hubungan pribadinya belum secinta itu sama Tuhan, bagaimana gereja ini bisa terbangun? Dari siapa? Mulai dari kita. Gak usah tunjuk, gak usah tengok kanan kiri. Dari kita. Sudahkah kita punya hubungan yang baik sama Tuhan? Sudahkah kita punya hubungan yang erat sama Tuhan, yang terjadwal, yang terus-terusan? Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Sudahkah seperti itu atau kita pakai kekuatan sendiri? Maka ya sama, pelayanan kita akan gampang runtuh. Gampang jatuh. Pasti. Selama kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, pelayananmu akan bertahan. Apapun badainya, apapun tantangannya. Pasti bertahan karena engkau melayani Tuhan. Mindsetnya di sini aku melayani Tuhan. Melayani pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kita melayani manusia, pendeta pun bisa mengecewakan, maka kita mundur. Tapi kita melayaninya kan Tuhan. Pribadi yang gak pernah mengecewakan saudara, teman-teman. Dia pribadi gak pernah mengecewakan. Dia pribadi gak pernah ingkar janji. Saya bisa ingkar, Pastor Septi bisa ingkar, tapi Tuhan kita nggak pernah ingkar. Kita melayani Dia, pribadi yang luar biasa. Mestinya kita nggak sampai mundur. Mestinya apapun yang terjadi nggak bikin kita nyerah. Layani Tuhan dengan cinta. Ini yang perlu kita pahami. Yang terakhir, bisa minta tolong slide-nya.
Melayani Tuhan secara pribadi adalah pondasi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan secara pribadi, ngobrol sama seperti Maria tadi. Duduk diam, dengar maunya Tuhan. Oh Tuhan mau ini, oh Tuhan gak mau aku lakukan ini, oh Tuhan maunya itu. Melayani Tuhan secara pribadi itu pondasi. Baru setelah itu kita melangkah kepada melayani pekerjaan Tuhan. Maka gak pernah salah. Maka gak pernah kita gampang kecewa. Maka gak pernah kita gampang mundur. Layani Tuhan lebih dulu. Maka kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan sangat baik. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Pemain musik, pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Kami mau belajar melayani Engkau dengan sepenuh hati. Melayani Engkau lebih dulu Tuhan. Baru kami belajar melayani pekerjaan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami salah motivasi Tuhan. Pakai setiap kami lebih lagi untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Ajar kami melayani dengan cinta Tuhan. Karena itu enggak pernah bikin kami mundur. Karena itu enggak pernah bikin kami gampang jatuh. Karena itu enggak pernah bikin kami gampang kecewa. Ketika kami mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami tahu Tuhan berbicara lebih kepada setiap kami para pelayan-Mu. Dimanapun mereka berada. Biarlah setiap kami introspeksi diri Tuhan. Sudahkah kami melayani Engkau dengan cinta? Sudahkah kami melayani Tuhan, bukan sekedar melayani pekerjaan Tuhan? Buka hati kita, sama-sama kita mau katakan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live Amen. for you alone. Kami beri hati kami Every Tuhan. breath that I take, Amin. every moment I wait. Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Lord, have Ampuni your setiap pelayan-Mu way. Tuhan. Jikalau selama ini kami salah Lord, I motivasi, give you my ampuni kami Tuhan. heart. Kembalikan Give you cinta my itu Tuhan. soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Tuhan pakai setiap Lord, kami. have Apapun bidang your pelayanan kami Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan Lord, sungguh. I give Kami you melayani my pribadi-Mu Tuhan. Kami melayani Engkau Tuhan. Bukan sekedar melayani pekerjaan-Mu. Haleluya. live for Amen. you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Terima kasih Tuhan. Lord, have Amin. your Amin. Yesus, lebih lagi kita mau katakan. Lord, I give you my heart. I Ini give you cinta kami kepadamu Tuhan. Lebih dari apapun. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Kami lakukan semua untuk Engkau Bapa. Pribadi yang begitu baik. Pribadi yang mengasihi kami. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. have your way. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Oh, kami berikan hati kami Tuhan. Live for Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan. Lord, have
tahu dan percaya Tuhan, kalau firman-Mu disampaikan malam hari ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas setiap kami, para pelayan-Mu ya Tuhan. Teman-teman, kalau kamu malam hari ini, di saat melayani Tuhan, kamu mengalami kecewa, kamu sedang sakit hati karena melayani Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang terpaksa melayani Tuhan dengan perasaan kecewa, dengan perasaan sakit hati. Ayo ingat lagi kalau Tuhan kita. Ayo ingat lagi kalau kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Mika 7 ayat 18, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Teman-teman, kalau Tuhan mau mengampuni setiap dosa kita, kalau Tuhan mau mengampuni setiap kesalahan kita, kalau Tuhan kita Tuhan yang tidak mau berlama-lama dengan kecewanya, Tuhan kita bukan Tuhan yang mau berlama-lama dengan marahnya. Ayo kalau kita saat ini sedang kecewa, ayo saat ini kalau kita sedang sakit hati, sedang marah, sedang tidak terima, ayo kita mau belajar mengampuni, ayo kita mau melepaskan sakit hati itu, kita lepaskan pengampunan, kita belajar memaafkan. Ayo kita kembali lagi fokus memandang Tuhan, kita melayani, memandang Tuhan saja. Kalau itu engkau dan kau merasa susah Tuhan untuk mengampuni, susah Tuhan untuk melepaskan sakit hati ini, kalau itu engkau, boleh taruh tangan kananmu di dadamu malam hari ini. Biar Tuhan selesaikan, biar Tuhan bereskan hatimu. Tuhan, ini kami Tuhan, kami rindu melepaskannya, memberikan hati kami kepadamu ya Tuhan. I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Kami mau Tuhan memiliki hubungan denganmu. Kami mau Tuhan ketika melayani Engkau, kami punya motivasi yang benar. Kami mau Tuhan, kami rindu
mulai malam hari ini melayani Engkau dengan cinta, tidak dengan sembarangan, tidak dengan motivasi yang salah. Hanya biarlah kami ketika melayani-Mu Tuhan, kami hanya memandang Engkau, kami hanya memandang kasih setiamu kepada setiap kami, sebagai wujud rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati hamba-Mu Tuhan, Butika yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, lebih lagi Tuhan pakai, lebih lagi Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dan bawa berkat Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you all.